Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Pak Anies Baswedan, beliaulah yang membangun JIS, ya kan? Alhamdulillah beliau yang bangun, jadi nggak ada utang. Coba kalau saya jadi PJ Gubernur, dituntut banyak orang dan Kementerian Olahraga, Pak Heru bangun ya, JIS ya, nggak cukup waktu. Hutang Jakarta dibayar tunai, hutangnya stadion milik masyarakat yang diminati oleh masyarakat JIS. Ya, beliau bangun zaman beliau. Oke. Bahkan akan jadi tuan rumahnya Persija juga begitu ya Pak? Akan menjadi rumah base campnya Persija. Ya. Dan banyak ide-ide yang lain beliau meneruskan KJP, KJMU, meneruskan bansos. Banyak-banyak lagi program yang zaman beliau. Dan beliau adalah orang yang terbaik pada zamannya. Selempangnya keren loh. Tulisannya apa? Duta Inspirasi. Duta Inspirasi. Jadi kita semua harus bisa jadi duta inspirasi. Kalau boleh saya dorong dikit lagi. Menginspirasi itu bagus, tapi menggerakkan itu jauh lebih bagus. Ya. Jadi dorong dikit lagi nih. Jadi supaya yang kita lakukan adalah membuat menjadi bergerak. Dan kalau itu terjadi, dampaknya dahsyat. Jadi gak apa-apa, lebih rendah hati daripada duta menggerakkan. Kemana-mana tanya, udah menggerakkan apa aja mas? Udah berat itu Anda nanti. Tapi begitulah kira-kira pesannya. Makasih. Nah, pertanyaannya gini, langkah apa yang diambil untuk tumbuhkan rasa kepemilikan pada bangsa ini? Teman-teman, this is a good question. Kenapa saya istilahkan good question? Karena inilah yang menjadi hulu untuk membangkitkan sebuah gerakan. Gerakan itu bedanya dengan program. Karena gerakan mengajak semua orang untuk menyelesaikan masalah. Kalau program, dia bertujuan menyelesaikan masalah. Tapi tidak ada unsur mengajak semua orang menyelesaikan masalah. Tapi kalau gerakan tidak. Di dalam program tidak ada gerakan. Tapi di dalam gerakan ada program. Karena itu yang perlu dibangun adalah gerakan bagaimana orang mau bergerak kalau dia merasa memiliki atas apa yang sedang jadi masalah. Atas apa yang sedang jadi masalah. Rasa kepemilikan itu menjadi penting. Tanpa rasa kepemilikan, Anda tidak akan bergerak untuk melakukan sesuatu. Di tempat kos-kosan, ada motor berjajar banyak. Di tempat parkiran itu, berjajar banyak. Semua motor berdebu. Ketika Anda mau membersihkan motor, Anda bersihkan motor Anda sendiri atau semua motor yang ada di situ? Kenapa? Iya, karena Anda merasa memiliki atas motor Anda. Yang sebelah bukan punya saya. Benar nggak teman-teman? Sehingga Anda nggak merasa perlu untuk membersihkan. Nah, di Republik ini banyak masalah. Karena itu rasa memiliki harus jadi kesadaran. Sadarkan itu. Sehingga setiap Anda melihat sesuatu yang tidak sesuai pun, Anda mau coba bergerak. Saya beri contoh. Di sini ada Kali Ciliwung nih, dekat tempat kita nih.
Itu banyak anak-anak main di tepi Kali Ciliwung, ada jalan inspeksi, kenapa main di situ? Oh, ada mobil juga lalu-lalang di situ. Kalau lagi anak-anak kecil main, ya, dan ada mobil lalu lalang, dan sampingnya ada sungai, risikonya tinggi apa tidak? Tinggi. Kalau kita punya rasa memiliki, maka kita akan memandang mereka seperti adik saya sendiri. Kalau yang lagi lari-lari di situ adik Anda, kira-kira apa yang Anda kerjakan? Jangan main di sini. Risikonya besar, bukan? Bisa ketabrak mobil, bisa kecebur sungai. Tapi ketika Anda lewat dan lihat ada anak-anak, Anda tegur tidak mereka? Enggak, bukan adik saya, bukan kemenakan saya, bukan apa-apanya saya. Sehingga ya saya cuma lihat aja, itu anak-anak orang tuanya gimana sih, dibiarin main. Tapi kalau kita punya rasa memiliki, apa yang terjadi? Disapa. Nak, kalian jangan main di sini, main di sebelah sana aja. Nanti bisa keserempet, nanti bisa kecemplung. Betul nggak, teman-teman? Nah, jadi nomor satu, bagaimana sadari bahwa apapun yang Anda lihat di Republik ini, itu adalah bagian dari tanggung jawab moral saya. Kalau itu dimunculkan, setiap Anda ketemu masalah, maka Anda merasa, ini bagian dari tanggung jawab moral. Ini, teman-teman, harus disadarkan, supaya kemudian muncul menjadi reaksi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan. Jadi sadarkan itu. Lalu teman-teman, bagaimana menjaga agar itu hidup? Berjumpalah dengan orang-orang yang memiliki kepedulian, sehingga muncul interaksi. Dari interaksi itu muncul aksi. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, Anies Baswedan itu adalah tokoh oposisi yang bisa dikatakan saat ini bersinar cemerlang. Kenapa? Sebab Anies adalah orang yang benar-benar bisa mengkritik pemerintah, teman-teman, ya, atau penguasa atau para pejabat, ya. Namun kritikan tersebut akhirnya didengar, ya. Itu adalah tokoh oposisi yang luar biasa. Nah, karena Anies kalah di Pilpres 2024 kemarin, ya, Anies mengambil sikap sebagai oposisi. Itu berbeda dengan Caimin, ya. Ketika Caimin kalah, langsung, ya, mencari tempat di mana ia akan berlabuh. Ya, masuklah ia ke Kim Plus, ya. Sedangkan Anies mengambil sikap sebagai oposisi, sebagai orang di luar pemerintahan yang tugasnya, ya, memberikan saran kritikan, teman-teman. Ya, ketika ada pejabat atau kebijakan yang tidak pro rakyat. Kemudian bagaimana Anies Baswedan, ya, kan menjadi tokoh yang bisa dikatakan disegani, ditakuti, ya, saat ini, ya. Bagaimana ia kemudian menjadi tokoh yang bisa dikatakan capres atau calon presiden, teman-teman, ya, di 2029 nanti. Dan itu sudah dirilis beberapa survei, ya, nama Anies masuk bahkan 2 besar. Kalau kita melihat memang bagaimana nama Anies ini kemudian menjadi masih menjadi perbincangan, ya, orang yang berpotensi berhadapan dengan Pak Prabowo 2029. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang mengusung Anies Baswedan, ya? Tentunya ada, teman-teman, ya. Walaupun saat ini belum ada, ya. Biasanya itu dekat-dekat Pilpres nanti baru, ya, ada partai-partai yang akan mendukung calon yang akan mereka dukung, ya. Karena setiap partai biasanya mencari figur, ya, yang mampu bertanding di Pilpres, dan Anies itu mempunyai modal itu, ya. Kan kita yakin bahwa Anies akan bisa maju. Bagaimana menurut kalian?